Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi dalam pelajaran matematika wajib. Nah, kali ini saya akan meneruskan materi yang kemarin tentang peluang, masih tentang peluang, tetapi di sini saya akan memberikan beberapa contoh yang berbeda dengan yang kemarin. Nah, di contoh ini nanti saya harap jika kalian merasa kesulitan atau merasa kurang paham, bisa mencari referensi lain yang ada di internet karena banyak sekali ya, ini hanyalah salah satu contoh yang saya berikan. Oke. Di sini saya akan memberikan materi tentang contoh-contoh soal peluang. Ada beberapa contoh soal peluang yang akan saya berikan yang kalau saya katakan juga akan sedikit berbeda dengan yang sebelumnya yang sudah saya terangkan. Nah, contohnya ini. Dalam sebuah kantong terdapat 5 bola putih dan 3 bola merah. Jika diambil 2 bola sekaligus secara acak, tentukan peluang terambilnya keduanya putih. Nah, di sini ada diambilnya 2 bola sekaligus secara acak. Jadi ada pengambilan yang secara acak. Sedangkan yang ditanyakan adalah peluangnya terambil keduanya berwarna putih. Nah, soalnya saya pindah ke sini ya. Dalam sebuah kantong terdapat 5 bola putih dan 3 bola merah. Jika diambil 2 bola sekaligus secara acak, tentukan peluang terambilnya keduanya putih. Pembahasannya kita lihat. Yang pertama, kamu harus ingat dulu rumus peluang. Rumus peluang adalah peluang kejadian A sama dengan nilai kejadian A dibagi nilai kejadian S atau ruang sampel. Nah, setelah kamu ingat rumus peluang ini, nah ini ya rumus ini ingat. Rumus ini yang akan kamu gunakan untuk menentukan peluang. Nah, kita lihat. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi tadi dalam sebuah kantong itu terdapat 5 buah bola putih. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 3 buah bola merah. 1, 2, 3, 4, 5. 3. Dan 3 buah bola merah. 3 ya. Mau diambil atau mau diambil 2 bola sekaligus secara acak. Jadi ngambilnya nggak dilihat mau putih atau merah, yang penting acak. Jadi ngambilnya asal ambil. Jadi tangannya dimasukkan di kantong, yuk terus diambil, gitu ya. Nah, apa yang perlu stepnya bagaimana? Cara pengerjaannya bagaimana? Nah, ini akan saya terangkan. Jadi ini saya terangkan step-stepnya. Semoga dari step-step ini nanti kamu lebih memahami. Kita lihat. Pertanyaannya adalah mau diambil 2 bola sekaligus dan keduanya putih. Jadi ngambilnya langsung 2 ya. 2 bola sekaligus, nggak boleh satu-satu. Jadi langsung ambil sekaligus 2. Kita lihat. Yang pertama ada lagi ini yang kedua, tadi yang pertama adalah mengingat rumus peluang, yang kedua adalah kamu harus mengingat rumus kombinasi. Ini ya. Rumus kombinasi penulisannya bermacam-macam. Ada yang menggunakan C-nya di tengah, ada yang C-nya di samping, N dan R-nya di atas. Ini intinya ini harus kamu kantongi rumus peluang dan rumus kombinasi. Di sini setelah ketemu, tadi kan ini ya, syaratnya mau diambil 2 bola sekaligus dan keduanya putih. Kita lihat. Berarti setelah kamu mengingat rumus peluang, rumus kombinasi, kita akan menentukan NS-nya dulu. NS itu adalah ruang sampel. Oke. Ruang sampel ini akan berhubungan dengan rumus kombinasi ini. Makanya tadi ingat rumus kombinasi. Nah, di sini untuk menentukan NS otomatis kamu harus menentukan apa? Jumlah dari seluruh kelereng. Jadi jumlahnya seluruhan, tidak dilihat warnanya merah atau warnanya putih. Yang penting jumlahnya berapa gitu ya. Nah, kita lihat nanti ketika kita mengabaikan warna merah dan putihnya, maka jumlah kelereng itu semuanya adalah, bukan kelereng ya, bola ya, maaf. Jumlah bolanya itu semuanya adalah 8. Nah, dari sini maka kita bisa menentukan apa tadi? NS, ruang sampel. Nah, dari 8 kelereng ini, 8 kelereng mau diambil 2. Ya. 8 bola ya. Ini saya salah tulis. Dari 8 bola mau diambil 2 sekaligus secara acak. Maka di sini menulisnya nanti akan ketemu R-nya 2. Kalau N-nya 8, maka R-nya di sini 2. Nah, dari sini mau dicari apa? Kita akan menentukan NS. NS itu rumusnya menggunakan tadi rumus apa? Kombinasi. Ini ya. Jadi kita masukkan
Kita masukkan 8 faktorial. 8 adalah jumlahnya bola, 2 adalah yang mau diambil, kemudian 8 minus 2 faktorial, maka nanti setelah dihitung dihasilkan NS-nya sama dengan 28. Oke, kita sudah mengantongi 1 NS. Setelah NS, kita akan mencari NA, nilai kejadian A. Nilai kejadian itu yang mana? Nah, menentukan NA. Dari NS kita akan menentukan NA. NA itu yang terambil adalah keduanya berwarna putih. Keduanya ya. NA yang terambil adalah keduanya berwarna putih. Maka diperoleh N-nya 5. Kenapa 5? Karena bola putihnya ada 5. Kenapa R-nya 2? Karena yang diambil keduanya berwarna putih. Nah, seperti ini nanti hasilnya. NA-nya sama dengan ya 5 kombinasi 2. Maka 5 faktorial banyak 5 bola putih, 2 faktorial mau yang diambil 2 dan 5 minus 2 faktorial. Hasilnya sama dengan nanti setelah kamu hitung hasilnya sama dengan 10. Oke, kita sudah mengantongi. NA-nya sudah kita kantongi, NS-nya juga sudah kita kantongi. Berarti kita sudah bisa memasukkan ke rumus peluang kejadian A. Kita masukkan. Peluang terambilnya kedua bola berwarna putih adalah, peluang terambil kedua bola berwarna putih adalah, kita lihat. Ya, dimasukkan saja. NA-nya tadi berapa? 10. NS-nya berapa? 28. Tinggal 10 per 28. Kalau bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan. Maka hasilnya diperoleh. Nah, jadi peluang terambil kedua bola berwarna putih adalah 5 per 14. Itu salah satu soalnya yang untuk menentukan peluang. Diingat, berarti yang kamu ingat harus rumus peluang dan rumus kombinasi. Harus dicari NS-nya dulu, baru NA-nya, nanti baru terakhir menentukan peluangnya. Kita lanjut. Nah, ini contoh soal yang selanjutnya masih sama. Di sebuah kantong terdapat 5 bola putih dan 3 bola merah. Masih diambil 2 bola sekaligus, tetapi peluangnya yang saya ganti soalnya. Peluangnya adalah terambil 1 bola putih dan 1 bola merah. Oke, pembahasannya adalah yang pertama, tetap kamu harus ingat rumus peluangnya dulu ya. Ini wajib. Sama diingat lagi, satu lagi ingat rumus kombinasi. Karena kita akan menggunakan kombinasi khusus untuk soal-soal yang pengambilannya lebih dari 1. Kemudian ilustrasinya masih sama. Di sini dalam kantong terdapat 5 bola putih dan 3 buah bola merah. Mau diambil 2 bola sekaligus. Dengan ketika peluang pengambilannya 1 putih dan 1 merah. Maka R-nya tetap 2. Kenapa? Karena 2 bola. Dan N-nya tetap 8. Dari mana N8? Dari penjumlahan ke 5 bola putih dan 3 bola merah. Jumlahnya 8 buah bola. Kemudian kita akan menentukan apa? NS. Tadi adalah ada NA dan NS. Kita cari dulu NS-nya. Sebetulnya kalau soalnya berurutan seperti ini, kamu tidak perlu membuat NS-nya 2 kali. Tapi ini saya terangkan kembali ya, mengingat sebelumnya di soal nomor 1 kita sudah melihat bahwa NS-nya sama dengan 28. 8 kombinasi 2. 8 jumlah bolanya dalam kantong dan 2 yang mau diambil. Setelah ketemu NS, kita harus menentukan apa? Menentukan NA, 1 putih. Karena apa? Yang pertama yang mau diambil 1 putih dulu. Maka seperti ini. N-nya sama dengan 5, R-nya sama dengan 1. N sama dengan 5, R-nya sama dengan 1. Kita gunakan saja 5 kombinasi 1. 5 jumlah bola putih dan 1 yang diambil. Maka nanti akan diperoleh hasil NA-nya sama dengan 5. Nah, dari NA sama dengan 5 ini kita baru dapat NA 1 putih. Yang merah bagaimana? Ya kita cari 1 merah. Menentukan NB 1 merah. Maka akan diperoleh hasil N-nya 3, R-nya 1, 3 merah, 3 bola merah dan yang diambil 1.
maka akan diperoleh hasil sama 3 kombinasi 1. Diperoleh hasil sama dengan NB-nya sama dengan 3. Kita sudah dapat NS-nya 28, Na putih 5, NB. Maka kita dapat menentukan peluang terambilnya kedua bola berwarna satu putih dan satu merah adalah. Nah, begini jadinya. Kenapa? Karena tadi ada Na-nya 2, putih sendiri, merah sendiri. Maka Na kali Nb per Ns. Na-nya tadi yang putih 5, Nb-nya tadi yang merah 3, Ns-nya 28. Maka diperoleh peluang kejadian A sama dengan 15/28. Jadi, peluang terambil kedua bola berwarna putih adalah 15/28. Selanjutnya, kita masuk ke tentang frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu adalah banyaknya kejadian yang muncul setelah beberapa kali percobaan. Jadi, kita berharap ada harapan-harapan muncul kejadian yang kita inginkan setelah kita mencoba mengulangi percobaan-percobaan. Nah, contoh soalnya, rumusnya ini ya, FH A sama dengan peluang kejadian A kali N. N itu adalah banyaknya percobaan. Nah, contohnya ini. Pada pelemparan 2 buah dadu sebanyak 216 kali, tentukan frekuensi harapan munculnya angka berjumlah genap. Nah, ditanyakan adalah frekuensi harapan munculnya angka berjumlah genap. Nah, di sini percobaannya sebanyak berapa? 216 kali. Jadi harapannya supaya kita berapa kali nanti muncul jumlah angka genap itu dari 216 kali percobaan. Pembahasannya ini ilustrasi dadu ya. Ingat rumus peluang dulu, wajib ini, harus ingat rumus peluang. Peluang kejadian A sama dengan Na per Ns. Kalau rumus frekuensi harapannya ini ya, tetap FH sama dengan peluang kejadian A kali N. NS-nya 36, jadi kamu masih ingat ya, kalau 2 buah dadu itu dilemparkan akan memiliki banyak ruang sampel sebanyak 36. Karena sebelumnya kamu sudah minta menggambar di buku tulis kamu, harusnya itu masih ada. Jadi ini akan kamu jadikan sebagai acuan kamu ketika mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan dadu, gitu ya. Nah, kita lihat sekarang angka berjumlah genap. Nah, seharusnya angka berjumlah genap ini akan kamu lihat di tabel yang sudah pernah kamu buat. Kalau kamu buat tabel, maka tabelnya akan kelihatan seperti ini. Nah, ini sudah saya lingkari ya. Jadi, yang ditanyakan adalah angka berjumlah genap. Otomatis, jumlah kedua angka itu harus genap. 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 3 sama dengan 4, dan seterusnya. Jadi, dari 36 ruang sampel, kamu ambil yang ketika 2 buah angka pada mata dadu ini dijumlahkan, berjumlah genap. Maka nanti akan diperoleh sebanyak ini ya. Ini bisa kamu hitung sendiri. Jadi ini tidak saya tulis semua. Jadi hanya saya tulis 1,1, 1,3, 1,5, 2,2 sampai yang terakhir 6,6. Jumlahnya ada 18. Jadi nanti ada 18 angka yang berjumlah genap. Nah, dari sini kita bisa menentukan apa? Peluang kejadian A-nya. Na-nya tadi berapa? 18. Ns-nya berapa? 36. Maka kita bisa menentukan peluang kejadian A sama dengan 18/36. Maka diperoleh sama dengan setengah. Nanti diperoleh setengahnya. Nah, dari sini, ini ada kesimpulannya. Peluang terambil angka dadu berjumlah genap adalah setengah. Nah, dari sini, maka kita akan menentukan apa? Frekuensi harapannya. Frekuensi harapan jika dadu dilempar sebanyak 216 kali. Ini ya. Maka tinggal dimasukkan ke rumus. Peluang kejadian A-nya tadi berapa? Ya, kita masukkan ya. Peluang kejadian A-nya sama dengan setengah. Ini ya, setengah. Kali N-nya berapa? Sebanyak 216 kali. Maka setengah kali 216 kali diperoleh hasil 108 kali. Jadi frekuensi harapan muncul jumlah angka genap pada dadu yang dilempar sebanyak 216 kali adalah 108 kali. Sama. Oke. Nah, latihan soalnya ini sudah saya buatkan di PDF, jadi nanti saya kirimkan ke Google Classroom. Silahkan nanti dikerjakan. Nah,
Yang kita cermati adalah soal nomor 3. Dari 6 pria dan 4 wanita akan dipilih 3 orang panitia inti perayaan pentas seni. Tentukan peluang terpilihnya paling sedikit 1 orang pria. Nah, saya berikan kuncinya. Untuk nomor 3 ya, paling sedikit 1 orang pria. Berarti karena 3 orang yang mau dipilih, karena paling sedikit 1 orang pria, berarti nanti kamu harus mencari 1 orang pria, 2 wanita, 1 pria, 2 wanita, ditambah, ya kan? 2 pria, 1 wanita, ditambah 3 pria. Jadi nanti ada penambahan, saya ulangi lagi cluenya ya. Nanti intinya pertama kamu cari NS-nya dulu, oke? NS-nya dicari. NS-nya kalau sudah ketemu dari ini, dari berapa orang ini dijumlahkan semuanya, 6 tambah 4, 10 ya. Mau dipilih 3, berarti nanti 10 kombinasi 3 NS-nya. Oke. Kemudian karena di situ peluang terpilihnya paling sedikit 1 orang pria, maka nanti ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, 1 pria, 2 wanita, ditambah 2 pria, 1 wanita, ditambah 3 pria. Semuanya menggunakan kombinasi persis seperti contoh yang di awal tadi. Hanya bedanya karena tadi ingat ada 3. Paling sedikit 3 orang pria. Berarti ada kemungkinan 1 pria, 2 wanita, 2 pria, 1 wanita, dan 3 pria. Oke? Itu untuk nomor 3. Jadi kalau kamu tidak mendengarkan ini, tiba-tiba langsung mengerjakan, nanti kamu kesulitan. Ya, nomor 3. Kalau nomor 1, 2, dan 4, saya rasa saya ambilkan soal yang hampir sama, jadi insya Allah bisa. Ya, itu. Terima kasih. Demikian penjelasan saya. Mungkin banyak yang kata-kata belibet dan lain sebagainya, banyak iklan. Selamat belajar, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan yang lebih baik, dan kita bisa bertatap muka langsung. Terima kasih anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.